Halo, Assalamualaikum Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Mur. Alhamdulillah, sehat, Bu. Oh iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu, sehingga bisa senantiasa mendampingi putra-putri kita dalam menimba ilmu. Tum Tumben sekali Bu Putri menghubungi saya. Kira-kira ada apa tuh Bu? Oh iya, Bu. Ini saya ingin bercerita, Bu. Bu, ada waktu hari ini longgar, waktu longgar. Iya, insya Allah ini longgar Bu. lima Oh, belas baik, Bu. menitan lah. Baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Begini, Bu. Saya ingin bercerita akhir-akhir ini. Saya itu merasa kesulitan mendidik siswa-siswi saya, Bu, sekolah. Khususnya siswa saya kelas 5 itu yang bersikap agak kurang sopan Bu terhadap saya. Dan terkesan itu anak-anak kurang menghargai saya sebagai guru mereka. Saya sudah mencoba menanyakan kepada mereka kenapa mereka bersikap seperti itu. Dan jawaban dari sebagian besar siswa itu mereka merasa senang dan nyaman ketika berbicara dengan saya, sehingga tidak ada batasan-batasan antara seorang guru dan siswa itu harus bersikap sopan dan santun itu kurang muncul dari dalam diri anak itu. Kemudian eh, awalnya itu memang saya itu memposisikan diri saya sebagai teman di kelas karena saya pikir jika saya akrab dengan mereka, maka mereka akan lebih terbuka. Tetapi Bu Mus, dari sinilah muncul masalah yang saya hadapi. Itu lama-lama justru anak-anak itu menjadi eh, seperti yang saya ungkapkan tadi, Bu. Itu menjadi bumerang bagi diri saya. Nah, bagaimana, Bu, tentang masalah yang saya hadapi menurut Bu Muslika? Oh iya, jadi Bu Putri itu merasa kesulitan ya menghadapi murid kelas 5 yang bersikap kurang sopan dan lebih menganggap Bu Putri itu sebagai teman, baik dalam perasaan mereka maupun dalam sikap dan juga dalam ucapan begitu nggih Bu Putri ya. Betul, Bu Mus. Nah, kira-kira ini nanti Bu dari percakapan yang akan kita lakukan, itu Bu Putri memiliki tujuan apa ya yang ingin dicapai? Eh, Begini, Bu. Saya dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi atau cara bagaimana supaya murid saya lebih menghargai dan menghormati saya sebagai guru mereka. Itu sih Bu tujuan yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Oh, jadi Bu Putri menghubungi saya karena Bu Putri ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Putri hadapi begitu ya, di mana siswa kurang begitu menghargai Bu Putri dan justru menganggap Bu Putri itu sebagai seorang teman. Nah, Betul. mm-mm. Apa kira-kira ada kendala apa Bu Putri? Umpamanya Bu Putri itu nanti bersikap tegas kepada murid-murid Bu Putri sehingga mereka bisa berubah begitu Bu. Iya Bu. Sebetulnya kendala jika saya bersikap tegas terhadap siswa saya itu terkait dengan mental mereka Bu. Jadi mereka itu mentalnya sangat lemah sekali. Ketika saya bersikap tegas, itu mereka malah ada yang nangis tuh dan bilang, ada yang bilang itu bu guru galak dan bahkan ada yang ngambek tidak mau sekolah lagi. Dari situ eh, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika saya itu tegas dan eh, diartikan anak itu sebagai guru yang galak seperti itu, Bu. Jadi saya mengambil inisiatif bahwa saya akan memposisikan diri sebagai teman sehingga nantinya mereka akan ada kedekatan.
Sehingga kalau mereka mendapatkan masalah atau bagaimana, mereka tidak atau mereka ingin bercerita terus terang kepada saya kalau mereka menganggap saya sebagai teman. Hmm. Tetapi sepertinya anak-anak ini sudah ke kelewatan itu, Bu. Ketika mereka menganggap saya sebagai teman itu sudah tidak ada batasan yang harus mereka jaga. Tetapi eh, sebelum saya mempelajari posisi kontrol seorang guru, itu saya beranggapan bahwa itu yang terbaik. Tapi setelah saya tahu, saya itu mencoba merubah dari posisi teman menjadi manajer. Tetapi karena anak-anak ini terlanjur menganggap saya sebagai teman, jadi susah untuk merubah keadaan. Kira-kira bagaimana nih Bu untuk menyikapinya? Oh iya, saya paham dengan permasalahan apa yang Bu Putri hadapi. Di mana awalnya Bu Putri kan pengennya jadi teman biar mereka terbuka gitu. Tetapi lama-kelamaan mereka ternyata justru menganggap Bu Putri itu sebagai teman dan tanpa ada batasan. Nah, di situ Bu Putri sudah mencoba menjadi manajer ya itu tadi itu yang sangat luar biasa. Terus bagaimana tanggapan dari anak-anak ketika Bu Putri itu memposisikan diri sebagai manajer? Apakah anak-anak itu semuanya sudah bisa menerima atau ada sebagian siswa yang masih beranggapan sama kalau menganggap Bu Putri itu masih sebagai seorang teman? Begitu, Bu. Sebetulnya tidak semua siswa eh, menganggap saya sebagai teman, Bu. Kalau seperti yang sudah saya praktekkan ketika saya memposisikan sebagai manajer, itu sebagian siswa itu sudah bisa menghargai saya. Tetapi ada beberapa siswa yang masih belum bisa menerima atau belum bisa merubah sikapnya. Oh iya, jadi sudah ada perubahan gitu ya. Lalu Betul. bagaimana nanti ke depannya Bu Putri akan menghadapi siswa yang masih beranggapan berasumsi sama bahwa menganggap Bu Putri itu tetap sebagai teman. Bagaimana, Bu? Apa yang mau Bu Putri lakukan? Bagaimana gitu? Mungkin saya akan memanggil siswa yang masih seperti itu saya akan menerapkan yang saya lakukan, coba menerapkan segitiga restitusi seperti itu Bu, Oh iya, rencana saya. itu rencananya begitu nggih. Jadi Bu Putri itu berencana mau melakukan memanggil anak dengan menjalankan segitiga restitusi sebagaimana yang sudah kita pelajari gitu ya, Bu. Itu Betul. bagus sekali. Jadi kira-kira nanti Bu Putri itu mau melakukan langkah ini itu kapan? Nah, secepatnya Bu. Jadi mungkin besok akan saya coba untuk memanggil anak-anak ini. Oh iya, 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 bagus sekali Bu Putri. Jadi Bu Putri akan mencoba merubah posisi teman menjadi posisi kontrol yang tadinya mereka itu nanti menganggap Bu Putri itu teman dan nanti Bu Putri akan berubah menjadi manajer yang memanajeri mereka dan selanjutnya untuk Bu Putri sendiri kira-kira ada tidak hal lain yang ingin Bu Putri lakukan supaya mereka itu menghargai dan menghormati Bu Putri selain merubah posisi teman menjadi posisi manajer. Oke. Nah, sebetulnya itu belum konsisten Bu dalam melakukan atau merubah posisi saya itu. Jadi saya itu masih kadang sebagai manajer, kadang sebagai teman. Jadi saya mulai sekarang akan berusaha keras bahwa saya harus konsisten memposisikan diri saya sebagai manajer. Dan saya juga akan menumbuhkan budaya positif di kelas saya dengan membuat kesepakatan kelas
Kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sekiranya dapat memotivasi mereka. Misalnya nih Bu, dengan bersalaman dan menunduk ketika bertemu dan berpapasan dengan guru. Berbicara setelah dipersilahkan, tidak menyela pembicaraan guru. Kemudian saya terus berupaya memberi motivasi, penguatan, arahan, dan yang tak kalah penting nih, Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid sehingga apa yang saya programkan di sekolah dapat berlanjut menjadi pembiasaan di rumah juga. Jadi nantinya anak-anak itu tidak hanya hormat dan patuh terhadap guru di sekolah, tetapi eh, mereka juga akan hormat dan patuh juga kepada orang tuanya di rumah. Jadi ada keberlanjutan. Ngoten. Oh iya ya. Kalau untuk kelanjutan itu nanti, Bu, kan kita itu di sekolah ya. Lalu bagaimana kita nanti bisa mengetahui ketika anak tersebut melakukan kegiatan itu di rumah atau enggak gitu bagaimana Bu Putri kira-kira? Punyakah rencana atau langkah untuk mensukseskan dari program Bu Putri itu nanti bagaimana Bu Putri? Iya, Bu. Mungkin untuk bisa memantau anak kegiatan anak di rumah itu saya akan membuat buku penghubung antara guru dan murid. Jadi nanti seperti adanya buku yang sifatnya itu eh, di kita ketika anak-anak pulang ke rumah itu anak-anak harus menyetorkan buku itu kepada orang tua sehingga orang tua bisa memantau apa-apa yang menjadi eh, pembiasaan di rumah. Jadi seperti berkomunikasi secara tertulis antara orang tua dan guru. Jadi ada buku penghubung khusus, Bu. Nanti akan saya coba seperti itu. Iya itu baik sekali Bu Putri. Nah nanti kalau Bu Putri niat untuk melaksanakan dengan secepatnya, ya bukunya segera dibuatkan, diprogramkan begitu ya Bu Putri ya. Baik, Kemudian Bu. untuk kolaborasi itu nanti Bu, kira-kira orang tua nanti mendukung atau tidak ya Bu dari hal yang akan Bu Putri lakukan. Lalu bagaimana Bu Putri nanti cara Bu Putri gitu maksud saya. Cara Bu Putri untuk menyampaikan, mengajak wali murid, para orang tua itu untuk berkolab itu nanti bagaimana, Bu? Baik, Bu. Tentunya setiap program di sekolah itu kita ada rapat terlebih dahulu nih, akan disepakati antara guru dan nanti atasan itu kepala sekolah. Kemudian jika hal ini sudah disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah, maka saya akan mengadakan rapat kecil, mengundang wali murid untuk kita bisa mengkomunikasikan program yang akan kita jalankan sehingga dapat mencapai tujuan yang akan kita capai. Seperti itu. Oh iya, luar biasa Bu Putri dari motivasi Bu Putri, semangat Bu Putri yang sangat luar biasa. Nah, ini kita udah berada di menit-menit akhir ya Bu Putri. Kira-kira apa yang Bu Putri dapatkan dari perbincangan ya kurang lebih sekitar 15 menit yang udah kita lakukan ini Bu Putri? Baik, Bu. Terima kasih sekali karena dengan perbincangan ini saya akhirnya menemukan solusi atas apa yang menjadi ganjalan di hati saya, Bu. Rasanya itu lega itu bisa mengutarakan hal ini kepada Bu Musrika. Oh iya, berarti ini sudah nggak ada ganjalan lagi ya Sudah, Bu. dari Bu Sudah Putri plong ya. rasanya. Iya, Alhamdulillah. Semoga dari perbincangan ini dapat membawa dampak yang positif bagi Bu Putri secara Amin. pribadi dan umumnya kepada seluruh warga sekolah di SD Bu Putri ya Bu ya tentunya ya. Semoga Insya anak-anak Allah, Bu Putri Bu. menjadi jiwa-jiwa yang santun, yang sopan dan berbudi luhur serta memiliki akhlak dan juga adab. Begitu ya Bu. Jadi, terima kasih Bu Mos atas arahannya dan waktunya. Maaf jika nanti eh, saya mengganggu Bu Mos nggih, waktunya. Terima kasih Bu sekali lagi.
Sama-sama Bu Putri, tidak mengganggu dan saya justru suka, senang sekali bisa membantu Bu Putri. Baiklah Bu Putri, kita akhiri ya untuk perbincangan kita hari ini. Mari kita kembali ke tugas masing-masing karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Gitu ya. Assalamualaikum Bu Mus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Putri. Alhamdulillah kabarnya baik untuk hari ini dan seterusnya insya Allah. Bagaimana dengan Bu Putri? Alhamdulillah Bu Mus, baik juga. Oh iya Bu, kemarin itu Bu Mus menanyakan apakah saya memiliki waktu luang seperti itu, nggih? Kira-kira ada apa Bu Mus kok tumben sekali menghubungi saya? Oh iya Bu Putri, betul sekali. Ini Bu Putri sudah longgar hari ini. Betul Bu, kira-kira ada waktu 15 menit sebelum saya masuk ke kelas lagi. Coba kira-kira itu ada apa Bu Mus untuk saya? Begini loh Bu Putri, saya itu punya permasalahan di sekolah saya terkait dengan kebersihan lingkungan, tentang itu kesadaran lingkungan, kesadaran untuk menjaga kebersihan pada diri peserta didik saya. Jadi Bu Mus itu sedang bimbang nih bagaimana eh, meningkatkan kesadaran diri siswa akan kebersihan dirinya dan eh, lingkungannya. Seperti itu Bu Mus. Iya betul sekali Bu, saya itu merasa bingung sekali. Makanya dari kemarin saya itu menghubungi Bu Putri. Tujuannya ya ini, ingin mencari solusi untuk ngobrol berbincang sama Bu Putri. Begitu Bu. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu, apa yang kiranya menjadi masalah Bu Mus secara terperinci? Oh iya Bu, begini Bu. Di sekolah saya itu kan tidak punya penjaga sekolah ya Bu. Udah beberapa tahun ini beliau udah pensiun dan dari pihak sekolah itu tidak mencari pengganti seperti itu Bu. Karena ya terkait dengan pembiayaannya juga karena di sekolah saya juga masih terdapat 3 karyawan yang masih harus dipikirkan sehingga kita itu mempertimbangkan dari Bapak Kepala Sekolah sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan itu secara bersama-sama. Nah, Gotong sebenarnya itu royong udah seperti itu ya. ya betul sekali Bu di antara kami Bapak Ibu. Akan tetapi itu Bu, untuk akhir-akhir ini itu dari anak-anak itu kesadarannya itu mulai rendah, mulai turun. Di mana itu seperti menyapu di halaman, di depan pagar, di belakang sekolah. Itu sebenarnya itu sudah ada pembagian di hari waktu upacara beberapa dari awal itu, Bu. Tetapi apa? Mereka itu tidak mengindahkan gitu loh, Bu. Sehingga sering-sering kali itu banyak sampah yang masih berserakan. Bahkan tidak sedikit anak-anak itu yang kalau pagi jajan terus nongkrong bareng-bareng itu yang anak-anak kelas 6 itu udah mulai nongkrong. Kemudian mereka itu membuang sampahnya itu cuma di samping mereka duduk aja tanpa berpikir kalau itu bukan hal yang benar, itu udah nggak merasa berkewah atau apa enggak, Bu. Tapi udah buang aja di situ langsung pergi kemana. Kemudian ada kala kadang-kadang Bu ini sering terjadi itu tong sampah itu Bu, di masing-masing kelas itu sebenarnya udah penuh, udah waktunya membuang. Tuh anak-anak misalkan kita panggil, nah hari ini yang piket siapa? Gitu toh Bu. Itu dari anak yang piket Mas ini Bu. Oh iya coba Mas tolong ini sampahnya dibuang udah penuh nih, udah pun bludak, udah sampai kemana-mana nih sampahnya gitu. "Ah, aku tadi udah piket di dalam loh Bu. Aku tadi udah menghapus papan tulis, aku udah merapikan buku-buku di meja seperti itu Bu. Jadi mereka tidak mengindahkan dari arahan dari Bapak Ibu guru. Kadang yang ngajak teman juga sama seperti itu Bu. Jadi lingkungannya itu kurang terjaga lah kebersihannya dan kesadaran mereka itu melemah gitu Bu.
Baik. Dari permasalahan yang Humus hadapi tadi, itu yang ingin Humus, tujuan yang ingin Humus dapatkan dari percakapan kita di kesempatan ini apa tuh tujuannya yang dicapai? Oh iya, tujuannya pastinya dari kemarin makanya saya tanya-tanya waktu longgar pada Bu Putri. Itu saya ingin berbincang tuh secara langsung sama Bu Putri terkait dengan masalah saya dan bagaimana saya nanti itu ketika kita ngobrol-ngobrol semoga bisa dapat solusi gitu loh Bu, terkait permasalahan ini. Jadi, Humus ingin mendapatkan solusi bagaimana siswa-siswi di sekolah Humus itu memiliki kesadaran yang tinggi akan kebersihan khususnya lingkungan ya seperti itu. Iya Kira-kira Bu, di Humus, lingkungan sekolah. kira-kira Humus apa sudah memiliki rencana atau program yang dapat diterapkan untuk dapat menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan? Iya Bu, kalau untuk rencananya itu yang pertama nanti saya ingin melakukan koordinasi ulang sama anak-anak Bu, terutama kelas 4, 5, dan 6. Karena pada saat pembagian untuk piketnya, anak-anak kelas 4, 5, dan 6 itu pembagian langsung sih sebenarnya dari Bapak Kepala Sekolah waktu upacara. Dan sebenarnya mereka udah mengiyakan, akan tetapi selang beberapa waktu lambat laun mereka tidak mengindahkan lagi sehingga jatah piket juga iren-iren seperti itu. Nanti kita inginnya saya melakukan koordinasi sama anak-anak kelas 4, kelas 5 dan 6 yang mana nanti kita jadwalkan ulang untuk piketnya. Kita tarenke lah bro, kita tanyakan dulu. Kira-kira nanti mungkin anak kelas 6 kamu pengennya piketnya hari apa? Nanti kita campur 4, 5, 6. Jadi tidak hanya khusus hari Senin kelas 5, hari Selasa kelas 6, dan seterusnya. Nanti akan kita campur agar mereka juga bekerja sama dan kolaborasi antar kelas 4, 5, dan 6. Begitu, Bu. Baik. Jadi yang Humus rencanakan itu akan eh, berdiskusi dulu ya rapat dengan anak-anak bagaimana nanti pembagian jadwalnya seperti itu. Kemudian tuh dari apa yang sudah Humus rencanakan itu jika ada kendala yang terjadi itu strategi apa yang akan Humus lakukan untuk menghadapi. Iya, nanti apabila rencana itu nanti belum berhasil, langkah selanjutnya saya ingin melakukan membuat keyakinan kelas, Bu. Jadi nanti kita akan buat keyakinan kelas terkait dengan kesadaran lingkungan. Kelas 4, 5, dan 6 kita buat satu kesepakatan di mana nanti anak-anak itu tidak merasa diperintah, tetapi nanti dengan sadar mereka akan saling mengingatkan karena itu sudah kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas yang harus dilaksanakan bersama. Nah, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab sehingga setelah keyakinan itu nanti terbentuk, mereka akan tergugah, termotivasi untuk melaksanakan dengan senang hati atas kesepakatan yang sudah kita buat ini tadi, kesepakatan kelas. Begitu, Bu Putri. Yang luar biasa sekali Humus. Jadi Humus akan membuat kesepakatan yang nantinya bisa diyakini juga akan menimbulkan motivasi internal pada diri anak. Luar biasa sekali ide tersebut. Jika dalam mungkin ada terobosan lain Bu yang akan Humus lakukan terkait dengan setelah membuat keyakinan kelas, kira-kira apa yang akan Humus lakukan kemudian atau program Nah, apa yang Humus lakukan selanjutnya? ya, untuk terobosan lain terkait dengan yang keyakinan atau kesepakatan kelas, ini nanti saya ingin berusaha untuk menjadikan salah satu dari anak-anak kelas
4, 5 atau 6 yang sekiranya nanti mampu agar mereka itu menjadi koordinator, Bu. Jadi mereka akan mengkoordinasi teman-temannya sehingga mengingatkan teman sehingga nanti anak-anak itu kesannya lebih diajak ayo bareng-bareng seperti itu tidak merasa diperintah dan bukan karena sebuah keterpaksaan. Nah, itu untuk terobosan yang ada di pikiran saya. Nanti terobosan lain yang ingin saya lakukan jika memang dari beberapa langkah nanti masih terkendala belum berjalan maksimal lagi, insya Allah dari kami ingin melakukan kolaborasi dengan BSB, Bank Sampah Berseri yang berada di Desa Kerandekan, yang mana BSB ini sudah berjalan selama 4 tahun. Nah, yang mana mungkin nanti dengan adanya kolaborasi dengan BSB, mendatangkan dari BSB ini nanti anak-anak bisa tergugah, termotivasi lagi, dan memiliki keinginan untuk sadar lingkungan. Nah, nanti kita akan buat program BSB Go to School, yang mana dari BSB nanti akan melakukan sosialisasi secara langsung, baik itu nanti secara teori ataupun secara praktek. Nanti secara teori mungkin akan lebih pada motivasi dan juga memberikan kesadaran terhadap anak-anak tentang pentingnya kesadaran lingkungan yang mana itu nanti dampak dan manfaatnya itu akan kembali ke anak sendiri apabila lingkungannya bersih, siapa yang merasakan, siapa yang mendapatkan kenyamanan, nah itu nanti kita coba untuk sosialisasinya di situ. Kemudian untuk prakteknya nanti insya Allah itu Bu terkait dengan mungkin dari pemilahan sampah, terus pengolahan sampah, dan juga mungkin dari proses daur ulang sampah yang mana sampah nanti bisa dikreasikan dari berbagai sampah itu nanti bisa dikreasi menjadi barang-barang yang bernilai guna dan bisa menjadi mungkin hiasan dinding, hiasan di kelas, dan lain sebagainya, Bu. Seperti itu, Bu. Dari kira-kira dari sekian banyak program yang akan Humas lakukan, seperti berkolaborasi, kemudian mengolah sampah, itu kira-kira yang akan Humas lakukan itu langkah awal itu yang yang bagian mana ini? Oh iya, untuk langkah awal dari berbagai program yang saya rencanakan terkait untuk kesadaran lingkungan pada anak dari awal sampai akhir yang saya utarakan tadi, Bu, saya rasa itu yang paling mudah itu yang pertama dulu, Bu, yang paling ringan lah. Kita melibatkan Bapak Ibu guru kolaborasi dan membentuk jadwal piket ulang dengan menanyakan dan berdiskusi sama anak. Mungkin itu terus nanti kita bentuk yang keyakinan kelas tadi sehingga nanti biar berkelanjutan juga langsung yang koordinasi. Itu nanti 3 rencana itu bisa dilakukan dalam 1 kali waktu. Begitu, Bu. Jadi kapan nih Humus akan mulai melakukan hal tersebut? Oh iya, karena itu penting ya, Bu, untuk kebersihan lingkungan ini, insya Allah kita lakukan segera, yang mana nanti kita akan coba bentuk di hari Sabtu, karena hari Sabtu itu biasanya kita lakukan pembiasaan bersama, anak-anak itu berkumpul. Nah, sekalian di situ nanti setelah kegiatan duha dan Asmaul Husna, kita akan kolab, mengajak Bapak Ibu guru yang lain agar semuanya terbentuk dan semuanya mengerti, oh ini programnya dan kita bisa bareng-bareng melaksanakan dari rencana dan juga kegiatan itu. Begitu, Bu. Luar biasa sekali, Bu Mus. Eh, saya tunggu untuk kabar berikutnya, Bu Mus. Semoga apa yang direncanakan, yang diprogramkan di sekolah Bu Mus dapat berjalan dengan baik, sehingga dampaknya juga akan memberi manfaat yang luar biasa, khususnya bagi siswa maupun bagi lingkungan. Dan hal-hal yang diprogramkan tersebut
nantinya akan eh, mem- membuahkan sebuah karya yang luar biasa. Mungkin dari pengolahan sampah yang dijadikan bahan kerajinan itu sangat saya tunggu untuk abad berikutnya. Nah, ini Iya, sudah eh, waktu kita ini sudah ada bel masuk, Bu Mus, jadi mungkin kita bisa melanjutkan ngobrol-ngobrolnya di lain kesempatan ya, Bu Mus. Mungkin untuk di menit terakhir ini, Bu Mus, kira-kira setelah perbincangan ini, itu apa yang Bu Mus dapatkan? oh iya Bu Putri, terima kasih sekali untuk waktu luangnya dan banyak sekali yang saya dapatkan hari ini setelah kita berbincang ini tadi, Bu. Saya menemukan ide-ide baru dan juga rencana-rencana yang sebelumnya itu saya tidak tahu. Dan ketika kita ngobrol itu, rencana-rencana itu muncul dan berdatangan setelah ada pancingan-pancingan dari Bu Putri. Sehingga nanti permasalahan saya ini insya Allah akan segera teratasi, Bu. Semoga. Saya ikut mendoakan ya Bu Mus supaya itu dapat segera terlaksanakan. Baik Bu Mus, saya akan berpamit dulu karena sudah ditunggu siswa saya di kelas. Assalamualaikum Bu Mus, sampai bertemu besok nggih. Ya, Bu Putri, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.